Ya, selamat malam. Hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema mengenai karunia Roh Kudus atau secara khusus bahasa roh. Kita seringkali mengetahui di Indonesia ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain bahwa bahasa roh seringkali diidentikan dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Nah, hal ini menjadi sebuah fenomena yang dianggap wajar, dan bahasa roh itu ya sudah seperti itu, tidak bisa dipahami oleh manusia, hanya dipahami oleh Allah dan dipakai untuk berdoa kepada Tuhan, dan seringkali tidak hanya dalam konteks berdoa secara individu tetapi juga dalam konteks ibadah secara umum. Banyak yang menggunakan dalam tanda kutip bahasa roh tanda kutip yang tidak dimengerti itu dalam sebuah konteks ibadah secara massal, dan semua orang yang ada di ibadah itu berkata-kata dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang firman Allah katakan mengenai bahasa roh. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, kita tahu kejadian Pentakosta itu seringkali disebut sebagai waktu di mana Roh Kudus itu dicurahkan dan para rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan saat itu, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, di sini bukan bicara mengenai bahasa yang tidak dimengerti atau tidak ada yang mengerti sama sekali, karena di dalam Kisah Para Rasul 2 konteksnya adalah ada orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem, dan mereka ternyata berasal dari bangsa-bangsa lain atau penganut agama Yahudi, ataupun orang-orang yang datang ke sana ingin merayakan, ingin hadir di dalam perayaan Pentakosta atau pada waktu itu. Dan mereka berasal dari, jika kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2, dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta atau orang Arab dan orang Arab. Nah, dikatakan di situ juga bahwa para rasul itu berkata-kata dalam bahasa dari bangsa-bangsa yang tadi saya sebutkan tadi, dan bangsa-bangsa itu mengerti apa yang mereka sampaikan. Mereka menyebutkan atau berkata-kata dalam bahasa bangsa-bangsa lain mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, ini jelas bahwa bahasa roh yang disampaikan, yang dimiliki, yang didemonstrasikan oleh para rasul itu adalah bahasa-bahasa bangsa lain, bahasa-bahasa asing yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Tentu juga mereka tidak mengerti, tetapi bangsa yang mendengar perkataan mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Nah, selain itu, kalau kita
mau merujuk pada satu konteks yang lebih sempit, Rasul Paulus juga memiliki pandangan yang sama mengenai bahasa roh ini. Di dalam 1 Korintus 14, Rasul Paulus berbicara mengenai bahasa roh, dan di 1 Korintus 14 ini adalah pasal yang paling banyak berbicara mengenai bahasa roh. Paling tidak ada 15 perkataan mengenai bahasa roh yang disebutkan di dalam 1 Korintus 14, dan ini di dalam satu konteks ibadah. Rasul Paulus berbicara mengenai bagaimana menggunakan bahasa roh dalam konteks ibadah. Nah, Rasul Paulus berbicara mengenai bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa digunakan untuk membangun diri sendiri, tetapi juga Rasul Paulus mendorong orang-orang yang memiliki bahasa roh itu untuk bisa ada orang yang menafsirkannya ketika ibadah berlangsung. Jadi bahasa roh itu tidak digunakan dalam konteks sekedar berbicara sendiri kepada Allah, tidak dalam bahasa yang tidak dimengerti dan orang lain juga tidak mengerti. Rasul Paulus mendorong supaya jemaat Korintus betul-betul menggunakan bahasa roh dan harus ada penafsirannya, karena ini dalam konteks beribadah, dalam berjemaat. Nah, dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus berkata, "Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, yang jelas maksudnya, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang?" Ini retoris ya saudara. Ayat 9, "Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas." Jelas sekali di situ, kata-kata yang jelas. "Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja diucapkan di udara." Jadi Rasul Paulus mendorong supaya jemaat Korintus dalam konteks beribadah, ketika ada orang yang berbicara dalam bahasa yang lain, harus ada orang yang menafsirkan bahasa tersebut supaya orang di sebelah kanan dan kiri dan orang-orang yang ada di dalam jemaat itu mengerti dan jemaat bisa dibangun. Jadi kita melihat ya, ada satu kesamaan konsep bahasa roh Rasul Paulus dengan kisah para rasul, kisah para rasul 2 tadi. Dan ini harus menjadi dasar bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana kita melihat fenomena bahasa roh, bukan bahasa yang tidak dimengerti atau tidak ada satupun yang mengerti, tetapi bahasa yang betul-betul harus dipakai untuk membangun jemaat, atau dalam kisah para rasul itu berbicara mengenai memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam misi, sehingga orang bisa mendengar Injil, mendengar tentang Yesus Kristus, tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitannya dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka mengerti dengan jelas, dengan terang pesan Injil itu, apa yang Allah firmankan kepada mereka. Nah, mengapa ini semua perlu dilakukan, saudara? Banyak orang bertanya ketika ada orang yang mungkin saja masih belum
tahu mengenai kekristenan, ada hadir di dalam ibadah itu, maka orang itu akan bertanya, apa artinya semuanya ini? Apa arti orang yang ada di dekat saya berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak saya mengerti? Jadi ini perlu untuk kita pahami bahwa orang-orang di sekitar kita, ketika mereka mendengar bahasa yang kita ucapkan, harus jelas dan harus dimengerti. Dan ini juga harus didasari dengan kasih. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 berbicara mengenai kasih sebelum dia berbicara mengenai bahasa roh. Artinya apa? Artinya implementasi dari kasih itu haruslah terwujud dengan adanya orang-orang yang menafsirkan bahasa roh itu. Artinya orang-orang ketika bahasa roh itu ditafsirkan, maka itu adalah wujud dari orang tersebut untuk bisa mengasihi orang lain. Kita tahu bahwa tema besar di jemaat Korintus adalah konflik, perselisihan. Jadi Paulus tidak mau ada komunikasi yang tidak lancar, karena secara logis komunikasi yang tidak lancar itu, yang kacau itu, yang tidak tertib itu dalam ibadah ataupun dalam hal yang lain, itu akan menimbulkan konflik dan perselisihan. Jadi kasih itu perlu memotivasi, menjadi katalisator untuk dipraktekkan dalam bentuk ada orang-orang yang memberi penafsiran terhadap bahasa roh itu. Bukan menjadi bahasa yang tidak dimengerti oleh semua orang, tetapi bahasa yang terang, kata Rasul Paulus, bahasa yang jelas, bahasa yang dimengerti oleh jemaat. Dan semoga ini menjadi satu pesan untuk kita mengerti bahwa fenomena-fenomena di luar yang kita lihat, kita perlu lihat itu dalam kacamata terang kebenaran firman Tuhan, apa yang rasul-rasul ajarkan, apa yang firman Tuhan ajarkan, dan kita perlu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sekedar berjalan mengikuti fenomena-fenomena yang ada, tetapi betul-betul menjaga diri kita dalam terang itu, sehingga segala sesuatu bisa dengan jelas kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi harus tetap waspada, harus tetap cerdas, harus tetap setia pada kebenaran. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.